Nabi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tahrijul hadis. Tahrij berasal dari kata kharaja yuhariju yang artinya secara etimologi adalah mengemukakan antara dua hal yang saling bertentangan dalam satu persoalan. Sinonim dari kata ikhraj adalah menisbatkan atau menjelaskan kepada orang lain dengan menyebutkan sumbernya. Seperti contoh akhrajahul Bukhari. Bukhari menjadi periwayat dan akhrajahu menjadi sumber. Tahrij juga bisa disebut dengan kata al-dalalah atau menisbatkan dan menyebutkan sumbernya dengan menyebutkan nama penulisnya. Tahrij juga bisa disebut dengan kharaja yang berarti keluar, yang artinya mengeluarkan hadis dan meriwayatkannya kepada kitab-kitab yang lain. Sedangkan tahrij diartikan secara sederhana adalah kegiatan atau usaha yang berusaha untuk menemukan matan hadis dengan sanadnya. Demikian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Tujuan dari mengetahui tahrij al-hadis yaitu untuk mengetahui asal hadis yang ditahrij. Dengan cara ini, kita akan mengetahui hadis yang kutipannya memperhatikan kaidah-kaidah ulum al-hadis yang berlaku, sehingga hadis tersebut menjadi jelas baik asal-usul maupun kualitasnya. Hadis yakni 1. Dapat diketahui banyak sedikitnya jalur periwayatan. 2. Dapat diketahui status hadis. 3. Menjelaskan hukum hadis. 4. Menjelaskan perawi yang samar. 5. Dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya percampuran riwayat. 6. Menjelaskan perawi yang tidak diketahui namanya. 7. Dapat membatasi nama perawi yang sebenarnya. 8. Dapat menjelaskan sebab-sebab timbulnya hadis. 9. Dapat mengungkapkan kemungkinan terjadinya kesalahan cetak. 10. Memberikan kemudahan bagi orang yang ingin mengamalkannya. 11. Menguatkan keyakinan bahwa hadis itu benar-benar disampaikan oleh Rasul. Tahrij. Dalam tahrijul hadis ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama adalah tahrij berdasarkan perawi dari sahabat. Metode ini digunakan jika kita mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan ditahrij. Jika tidak, berarti metode ini tidak dapat digunakan untuk menahrij hadis. Untuk mengaplikasikan metode ini diperlukan 3 matan kitab yang dapat membantu. Yang pertama ada kitab Al-Masanid, yang kedua ada kitab Al-Mu'ajib, dan yang ketiga ada kitab Al-Atrof. Yang kedua ada tahrij berdasarkan lafaz permulaan hadis. Nah, metode ini tergantung pada lafaz permulaan hadis. Misalnya, seperti kita ingin mencari hadis, kita memulai dari lafaz depannya dulu. Seperti misalnya ya, lafaz laisya syadidu bisur'ah. Nah, kita mencari lafaznya itu dulu. Setelah lafaz itu, kita akan mengetahui lafaz setelahnya itu dari mana dia berasal. Yang ketiga, ada tahrij berdasarkan kata-kata dalam matan hadis. Metode ini adalah metode yang berdasarkan pada kata-kata yang ada di dalam hadis, baik kata benda maupun kata kerja. Dalam metode ini tidak digunakan huruf-huruf, tetapi dicantumkan sebagian hadisnya, sehingga pencarian hadis-hadis yang dimaksud dapat diperoleh dengan cepat. Keempat, tahrij berdasarkan tema hadis. Metode ini berdasarkan pada tema dari suatu hadis. Oleh karena itu,
Untuk mentahrid dengan metode ini perlu terlebih dahulu disimpulkan tema dari suatu hadis yang akan ditahrid dan kemudian baru mencarinya melalui tema itu pada kitab-kitab yang disusun menggunakan metode ini. Jadi, dalam tahrid berdasarkan tema hadis, kita harus menyimpulkan dulu tema pada hadis tersebut, baru mencarinya di kitab-kitab yang sudah digunakan metode ini. 5. Tahrid berdasarkan status hadis. Metode ini memperkenalkan suatu upaya baru yang telah dilakukan para ulama hadis dalam menyusun hadis-hadis, yaitu penghimpunan hadis berdasarkan statusnya, seperti hadis qudsi, masyhur, dan mursal, dan seterusnya. Dengan mengetahui status kegiatan tahrid melalui metode ini dapat ditempuh, yakni dengan merujuk pada kitab-kitab yang disusun secara khusus berdasarkan status dan keadaan hadis. Contohnya, hadisnya hadis qudsi. Jadi kita mencari kitab yang di situ isinya hadis qudsi saja. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. MA Budaren, manfaat.